Nah, Habib, kita sudah memasuki hampir 10 di bulan Ramadan ini, Habib. Cuman kita hal-hal yang membatalkan puasa itu kadang belum tahu, Habib. Gimana tuh, Habib? Berbicara tentang bagaimana sesuatu yang membatalkan puasa, apa-apa saja yang membatalkan puasa secara zahir ataupun batin. Kembali ke dalam bagaimana persepsi dan pengertian daripada bulan puasa. Nah, ini daripada waktu fase yang dimana seseorang harus menahan dirinya dia dari segala macam yang membatalkan puasa secara zahir ataupun batin. منهم تاريم الغناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhibiners, bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Syakir Al-Atas. Tentu saja yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di dalam bulan yang berkah ini. Dan jangan lupa saksikan terus hanya di channel YouTube Muhibin TV. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Habib kabarnya? Alhamdulillah baik. Sony gimana kabar? Alhamdulillah Habib sehat walafiat berkat doa Habib. Nah, Habib, kita sudah memasuki hampir 10 di bulan Ramadan ini, Habib. Cuman kita hal-hal yang membatalkan puasa itu kadang belum tahu, Habib. Gimana tuh, Habib? Alhamdulillahilladzi qaddara al-azman wa fassala al-fusul walladzi ja'ala syahr Ramadan syahrun 'azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berbicara tentang bagaimana sesuatu yang membatalkan puasa, apa-apa saja yang membatalkan puasa secara zahir ataupun batin. Kembali ke dalam bagaimana persepsi dan pengertian daripada bulan puasa. Bulan puasa itu dalam definisi bahasa dalam segi lughatan adalah al-imsak. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan inni nadartu lirrahmani sawma. Maksud daripada sawma di sini adalah ai imsakan wa sukutan, menahan diri atau tidak berbicara. Nah, di sini berbicara konsep dalam bahasa ini lebih luas tentang puasa. Nah, tapi dalam syariat adalah al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Ya, menahan diri daripada segala macam yang membatalkan puasa. Banyak yang membatalkan puasa yang insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Daripada tulu'il fajar, daripada terbitnya matahari. Ya, bukan matahari itu ya, tapi fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Ya, ila ghurubish syams, sampai terbenamnya matahari, sampai waktunya maghrib. Nah, ini daripada waktu fase yang dimana seseorang harus menahan dirinya dia dari segala macam yang membatalkan puasa secara zahir ataupun batin. Kenapa berbicara seperti itu? Karena ada sesi yang membatalkan secara batin, ada juga sesi yang membatalkan secara zahir. Dalam zahirnya, untuk yang membatalkan puasa kita yang batin, sah-sah saja puasanya, akan tetapi pahala puasanya tidak dapat. Kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak daripada orang yang berpuasa, tidaklah yang dia dapatkan dari puasanya dia kecuali hanya lapar dan hanya haus. Karena banyak dari orang berpuasa, dia menggibah orang, mencaci maki orang, menzalimi orang, berbicara yang tidak baik, bahkan melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membatalkan puasa batin kita. Nah, jadi hakikatnya yang membatalkan puasa batin kita adalah suatu perkara yang mana sah saja puasa kita secara zahir, tapi pahala yang didapat tidak ada. Hilang gitu ya, Habib. Hilang begitu saja. Dan kembali ke dalam sesuatu yang membatalkan puasa secara zahir. Sesuatu yang membatalkan puasa secara zahir adalah makan, minum secara sengaja. Secara sengaja. Ya, makanya dibilang man akala aw syariba nasiyan lam yubtil shaumahu. Oh, itu sengaja gitu, Beb. Ya, sengaja. Tapi kalau orang yang makan dan minum secara lupa ya batal. Ya, tapi orang zaman sekarang bukan berarti begitu dia lupa satu piring dia lupa baru ingat. Ya, orang kadang sengaja. Itu dilupa-lupain namanya. Nah, itu dia yang harus diingat ya. Jangan sampai kita makan secara sengaja, secara minum secara sengaja. Makanya dibilang di hadis Nabi, barang siapa yang makan atau minum secara sengaja, bahkan puasanya selama setahun gak akan bisa menggantikan puasanya. Yang dia batalkan secara sengaja, maka itu dia daripada bahayanya orang yang membatalkan puasa secara sengaja. Nah, itu dia sesuatu yang masuk ke dalam jauf daripada anggota badan kita melalui anfat maftuhah, sesuatu tempat lubang-lubang yang terbuka. Contohnya apa? Kuping kita, mulut kita, hidung kita,
dan daripada lubang belakang kita. Ya. Itu dia yang harus kita jaga. Makanya ketika kita istinsyak ya atau madmadah, berkumur-kumur atau memasukkan air ketika berwudu harus hati-hati. Jangan sampai kita berlebihan ketika kita berkumur-kumur sehingga ada air yang masuk. Nah, ini nggak ada kata istilah sengaja. Ya, masuk sedikit saja ke dalam mulut kita. Ya, karena kita terlalu berlebihan ketika berkumur atau istinsyak maka batal puasanya. Ya, itu dia yang harus hati-hati ketika memasukkan air ke dalam kuping, harus hati-hati. Ya, itu dia yang harus kita jaga. Itu yang harus kita jaga selama bulan Ramadan ini. Banyak perkara-perkara yang harus kita jaga, diantaranya mandi. Makanya ketika itu jangan sampai kita mandi pada siang hari. Oh, nggak boleh tuh Bib. Nah, kalau setelah zawal, setelah duhur, kalau bisa kita jangan mandi. Karena di sini ada karohah fil ghusl, ada makruh di dalam ghusl. Karena apa? Ditakutkan ketika mandi ada air yang masuk ke dalam anggota badan kita yang terbuka seperti kuping, seperti hidung. Nah, kalau misalnya andai kata kita bisa jaga dengan mandi pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, diantaranya sikat gigi. Oh, sikat gigi tuh. Nah, di dalam makruh Imam Ghazali mengatakan makruh ba'da zawal. Setelah zuhur gitu. Nah, setelah zuhur itu makruh kita memakai siwak. Tapi sebelum zuhur kita boleh memakai siwak dan mendapatkan sunnahnya. Tapi Imam Nawawi berlain lagi. Beliau setelah zawal tidak mengatakan makruh, akan tetapi makruhnya setelah asar. Oh, setelah asar baru makruh gitu Bib. Setelah asar baru makruh. Itu Imam Nawawi yang mengatakan. Nah, itu dia. Kenapa? Karena ketika ada siwak ini ada sesuatu yang masuk ke dalam dari luar, yang masuk ke dalam jauh kita. Nah, itu dia yang harus kita jaga. Banyak perkara yang harus kita jaga sehingga kita menjauhkan sesuatu yang sekiranya kita ragu, ini batal puasa apa kagak. Ya sekiranya mandi, kadang mandi itu kita ragu, ini masuk gak air apa kagak. Karena nggak sadar, tanpa sadar air masuk. Nah, itu yang harus kita jaga selama bulan suci Ramadan ini, yang juga membatalkan puasa-puasa kita secara zahir atau batin. Nah, Bib, kadang gini Bib, kita reak tuh Bib. Reak tuh suka nyelip di sini Bib, mau kita keluarin susah. Akhirnya ditelan lagi, itu batal tuh Bib. Nah, kembali kepada sesuatu yang emang udah susah kita keluarkan, seperti reak. Ya, kalau andai kata reak ini udah di mulut kita, ya, lalu kita telan lagi, nah, itu batal puasanya. Tapi kalau andai kata masih di daerah sini, di hadil kha, tapi kita pengen mengeluarkan ini susah sekali. Iya, benar. Ya, kita pengen kita keluarin juga, gimana ini susah banget keluarnya. Nah, maka ketika kita telan itu nggak batal. Kenapa? Karena di sini taisir bukan ta'sir buat kita. Ya, karena ini adalah sesuatu yang udah di luar kemudahan kita. Ya, karena kalau kita paksa keluar akhirnya muntah. Nah, jadi termasuk kita membatalkan puasa kita dengan muntah disengajain. Disengaja berarti Nah, di antaranya juga yang membatalkan puasa andai kata seseorang ikhrajul amidan, mengeluarkan muntah secara sengaja. Dia masukkan tangannya atau sengaja dia biar muntah, biar dia bisa batalkan puasanya. Ya, padahal kalau andai kata secara hakikat, secara orang yang muntah tanpa sengaja nggak batal. Nggak batal Bib. Nggak batal. Nah, tapi karena dia disengaja, puasanya menjadi batal. Tapi ketika muntah, kalau bisa sesuatu yang keluar dalam mulut kita bersihkan sehingga nggak ada yang masuk lagi ke dalam perut kita. Itu dia yang harus kita jaga. Masya Allah. Nah Bib, ini ada pertanyaan nih Bib dari Muhibiners. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mau tanya Bib, waktu untuk niat puasa itu sebenarnya kapan itu Bib? Nah, waktu niatnya. Berbicara tentang waktu niat. Waktu niat sebagaimana seseorang itu waktu niatnya itu dari setelah ghurub syams, dari setelah habis waktu buka puasa sampai kapan? Sampai tulu' fajar shadiq. Ya, ketika hampir mau dekat fajar shadiq, ya ketika mau dekat waktu subuh itu waktu niat. Nah, dan adapun bulan puasa ini dia diwajibkan tabyid. Sebagian ulama di dalam kitab Bujairul Khatib disebutkan bagaimana kita perinci tentang niat. Di dalam bait disebutkan secara perinci tapi maknanya luas. Nah, dikatakan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Hakikatnya niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Suatu tujuan yang dibarengi dengan suatu perbuatan kita. Nah, jadi kalau kita pengen niat ketika kita ingin melakukannya. Dibarengi dengan perbuatannya. Pengen sholat, kita niat. Pengen puasa, kita niat. Ya, kecuali kalau andai kata puasa itu niatnya tabi'id dari malam. Ya, haqiqatun hukmun, dan adapun hukumnya wajib untuk niat. Hukmun mahallun, mahalnya di mana? Tempatnya niat itu di hati. Orang banyak salah ketika dia mengucapkan dia sudah selesai dengan niatnya, akan tetapi ingat
Ketika iya. kita ingin berniat untuk berpuasa, untuk sholat, tanamkan di dalam hati kita. Walaupun cuma beberapa menit, 1 menit untuk kita tanamkan dalam hati kita, karena tempatnya niat adalah di hati, bukan di lisan. Karena at-talaffuz bin niyah, mengucapkan niat dengan lisan kita, itu sunnah hukumnya. Sunnah Nah, sunnah. Wajibnya niat itu di dalam hati. Wajibnya niat di dalam di hati. dalam hati. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kapan tempatnya niat? Niat itu ketika kita ingin melakukan ibadah. Pengen sholat, niatnya ketika takbiratul ihram. Pengen zakat, ketika mengeluarkan zakat. Pengen haji, ketika ihram. Nah, kalau puasa, waktunya tabiyat minal lail, dari malam hari. Nah, kadang Bib pas selesai tarawih tuh kan ada suka baca berjamaah tuh Bib, niat. Nah, itu udah termasuk niat atau kita harus niat lagi Bib? Enggak, itu kalau andai kata niatnya bersama-sama, ketika dia mengucapkan dengan lisannya dia, harus juga diucapkan dalam hati. Oh, tetap harus ada di hati Bib ya Ada di niatnya. hati. Nah, makanya lisan ini ghair mu'tabar ketika niat. Yang mu'tabar, yang diterima adalah hati kita. Makanya niat itu adalah sesuatu pondasi sahnya kita ibadah. Kalau niatnya udah nggak benar, niatnya udah nggak sah, maka ibadah kita udah nggak sah juga. Nah, jadi insya Allah sedikit yang bermanfaat ini bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini, sehingga Amin. kita tidak salah lagi dalam keadaan niat di bulan puasa ini. Amin. Waktunya jangan salah lagi dan ragu lagi. Jangan sampai lupa ketika niat hanya lisan saja tapi niat tidak kita pasangkan. Dan insya Allah bisa kita amalkan untuk para pemirsa Muhibbin TV. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muhibbiners yang telah menyaksikan program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Sakir Atas. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibbin TV. Untuk Muhibbiners yang akan bertanya, silahkan chat di channel Muhibbin TV atau di Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.